Assalamualaikum. Halo sobat antarsia semuanya. Jadi di sini aku mau coba sharing-sharing sedikit tentang diri kita. Dan ini adalah podcast pertama aku, jadinya aku minta kritik dan saran kalian sebanyak-banyaknya supaya bisa bikin podcast yang lebih baik lagi. Buat pertama kali ini, aku mau bahas tentang berdamai dengan diri sendiri. Ya kenapa aku bahas ini? Karena aku rasa semua orang itu butuh buat berdamai dengan diri sendiri. Apalagi yang masih usia pertumbuhan kayak aku gini. Dan kenapa kita harus berdamai dengan diri sendiri? Karena itu tandanya kita masih punya masalah dengan diri kita dan kita harus selesaiin itu. Supaya kita bisa lebih sukses, bisa lebih mandiri, bisa lebih enjoy, dan bisa lebih baik ke depannya. Apa sih tandanya kita belum bisa berdamai dengan diri sendiri? Kalau kita sering merasa hidup orang lain tuh lebih enak dari kita ngerasa kita masih di bawah, kita masih stuck di sini-sini aja, kita selalu iri dengan hidup orang lain, itu tandanya kita masih belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Nah sekarang, apa sih faktor yang menjadi penyebab kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri? Yang pertama adalah terlalu mengasihani diri sendiri. Kayak kita selalu merasa kita itu benar dan yang salah itu orang sekitar kita. Kita mikir, gara-gara teman aku nih, gara-gara orang tua aku nih, jadi aku masih di posisi kayak gini. Harusnya tuh kita mikir, kita lihat lagi ke belakang, kita terawang lagi ke belakang, bahwa sebenarnya posisi kita saat ini itu adalah hasil dari keputusan kita yang kita ambil di masa lalu. Jadi janganlah nyalain orang lain, jangan kita salahin orang sekitar kita. Lebih baik kita perbaiki semuanya, kita lebih mencintai diri kita mulailah berdamai dengan diri kita. Yang kedua, mudah baper dengan perkataan orang. Contoh yang paling sering kita dengar di sini tuh kayak body shaming gitu. Jadi kayak kita ngerasa pas kita dibilang, kok kamu gendut sih, kok kamu kurus sih, kok kamu pendek sih, gitu. Terus kita gampang baper gitulah sama perkataan orang. Harusnya tuh kita di sini lebih bisa mendefense diri kita, lebih bisa menjaga diri kita, kayak kita bilang, emang kalau aku gendut kenapa? Emang kalau aku kurus kenapa? Emang masalah ya buat kamu? Lebih ke kayak gitu, bukannya kita nggak menerima pendapat orang lain sih, cuma kita kayak lebih ngedefense aja, biar kita sendiri nggak merasa kita itu kecil, kita itu di bawah, kita itu rendah. Dan yang ketiga adalah iri dengan kehidupan orang lain. Semisal kita lihat sosial media teman kita, terus kita lihat mereka udah jalan-jalan ke luar negeri, baru setahun kerja udah promosi, terus mikir seakan-akan hidup kita itu selalu di bawah mereka. Kita mandang hidup mereka tuh udah enak banget. Padahal dengan kita berpikir seperti itu, dengan kita melulu lihat orang lain, itu akan bikin kita tidak memikirkan diri kita sendiri, dan itu akan menyakiti diri kita sendiri. Dan gimana sih caranya biar kita bisa berdamai dengan diri kita? Oke, aku bakal kasih 7 tips di sini. Yang pertama adalah percaya diri sendiri. Kenapa percaya diri sendiri? Karena kita harus yakin bahwa semuanya itu berawal dari perbuatan kita sendiri, berawal dari pengalaman pribadi kita, sehingga lebih yakinlah pada diri sendiri. Aku yakin kok kalau kita itu udah cukup pintar untuk memahami langkah apa yang harus kita berbuat dalam segala situasi. Dan kita jangan pernah takut untuk melakukan kesalahan, karena justru dari kesalahan itulah kita bisa lebih belajar, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, kita jangan pernah takut dengan yang namanya kesalahan. Tapi selalu ingat, tetap beri waktu pada diri kita untuk belajar dan bersabar. Karena itu sebagai bagian dari berdamai dengan diri kita sendiri. Yang kedua, pahami pikiran sendiri. Kenapa? Karena tidak semua pemikiran yang ada dalam diri kita itu adalah pemikiran yang positif. Jadi mulai sekarang, buanglah semua pikiran-pikiran negatif yang ada dalam diri kita dan kumpulkan semua pikiran yang positif dalam diri kita. Biarkan pikiran positif itu menuntun kita menuju pribadi yang lebih baik. Jangan terlalu memanjakan serta membiarkan pikiran negatif itu hidup dan bersarang dalam diri kita. Dan yang ketiga adalah peduli dengan diri sendiri. Mungkin hal ini terdengar mudah, tapi tidak semuanya bisa melakukannya.
Kebanyakan orang justru lebih memilih untuk tidak memperhatikan diri sendiri dan selalu mendahulukan orang lain. Padahal, dengan pemikiran seperti itu, justru membuat kita akan mengecilkan diri sendiri dan merasa kita itu tidak sepadan dengan orang lain. Jadi, mulai sekarang, cobalah lebih mencintai diri kita dengan menyejajarkan perasaan kita dengan perasaan orang lain. Dan ingat, bahwa perasaan kita sama pentingnya dengan milik orang lain. Perlakukan diri kita sama halnya dengan kita memperlakukan orang lain. Mencintai diri sendiri membuat kita dapat memanfaatkan segala kesalahan yang kita perbuat menjadi pembelajaran dan kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan yang keempat, jangan terlalu ambisius. Ambisi untuk maju dan berkembang memang bisa menjadi motivasi yang baik buat diri kita sendiri. Namun, jika kita terlalu menginginkan banyak hal dan itu tidak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita sendiri, dan kita tidak bisa meraihnya, itu justru akan menjadi penyakit bagi diri kita sendiri. Dan itu akan membuat kita selalu merasa kecil, kita merasa di bawah. Kenali dulu kapasitas dan kemampuan diri kita, dan sesuaikan keinginan kita dengan keduanya. Kita boleh saja menginginkan sesuatu, namun pastikan bahwa kita tidak menyakiti diri kita dalam prosesnya. Berdamai dengan diri sendiri juga berarti mengurangi potensi untuk menyakiti diri kita sendiri. Ingat selalu itu. Yang kelima, sadari bahwa kecewa adalah bagian dari hidup. Sebagai manusia biasa, kita tidak pernah terhindar dari rasa sedih dan kecewa. Bahkan orang yang sukses dan bahagia saja pasti pernah merasakan sedih dan kecewa. Hadapi perasaan itu dengan tegar dan terima perasaan itu dengan baik. Jangan berusaha untuk menghindar atau berpura-pura tidak merasakannya, karena hal itu hanya akan menunda diri kita untuk melaluinya. Lebih baik kita memberi sedikit waktu pada diri kita untuk memproses perasaan itu dan melakukan sesuatu atasnya. Yang keenam, hadapi rasa takut pada diri kita. Jika kita memiliki rasa takut akan sesuatu, jangan berusaha untuk membenci hal itu. Lebih baik kita akui perasaan itu dan coba untuk menghadapi rasa takut itu. Kita memang tidak bisa menghindar dengan rasa takut, namun kita bisa mengatasi rasa takut yang kita miliki. Yang ketujuh, jangan menjadi perfeksionis. Melakukan kesalahan adalah hal yang wajar dalam manusia. Terlalu larut dalam menyesali kesalahan itu justru akan membuat kita tidak bisa merasakan bahagia. Cobalah untuk menerima kesalahan yang kita perbuat sebagai proses pembelajaran. Dan jangan menghukum diri kita terlalu keras atas kesalahan-kesalahan yang telah terjadi. Berdamai dengan diri sendiri sama artinya dengan menerima diri kita sepenuhnya, termasuk kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat, khususnya terhadap diri kita. Oke, jadi mulai sekarang, ayolah kita mulai berdamai dengan diri kita. Ayo kita lebih mencintai diri kita supaya kita menjadi lebih baik ke depannya. Tetap semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.